السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman, sebuah masa yang memiliki ciri khas yang tidak dimiliki zaman-zaman sebelumnya. Di antara cirinya yang paling menonjol adalah munculnya fenomena barometer yang terbalik-balik. Mari kita menyimak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan hal tersebut. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang kepada umat manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Pendusta dianggap jujur, sementara orang yang jujur dianggap pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Pengkhianat akan diberi amanat, sedangkan orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Pada saat itu Ruwaybidah angkat bicara. Qila wa ma Ruwaybidah. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, Ruwaybidah itu apa? Qala, beliau menjawab, ar-rajulu tafih fi amril 'ammah. Rasulullah SAW menjawab, Ruwaybidah itu adalah orang yang jahil, orang yang minim ilmu agama namun ikut campur dalam urusan orang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Imam Az-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Barometer terbalik. Barometer terbalik itu terpapar dalam kondisi di mana para pendusta malah dianggap sebagai orang yang jujur. Kebalikannya, orang yang jujur justru dinilai sebagai pendusta. Para pengkhianat dipuja-puja sebagai orang yang amanah. Sebaliknya, orang yang amanah malah dicap sebagai pengkhianat. Kaum muslimin yang kami hormati, itulah akhir zaman. Masa di mana ukuran penilaian berjungkir balik. Kepala dianggap kaki, sedangkan kaki dianggap kepala. Mengapa
itu semua bisa terjadi. Akhir hadis yang tadi kita bacakan mengisyaratkan jawabannya, yaitu karena tersebarnya kejahilan, karena tersebarnya kebodohan di masyarakat, sehingga banyak di antara mereka yang tidak memiliki alat untuk menilai apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yakthurul jahl." Sungguh di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat dicabutnya ilmu agama dan tersebarnya kebodohan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kondisi mengenaskan ini semakin diperparah dengan menjamurnya pihak-pihak yang sangat getol dalam mensukseskan proyek pembodohan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara digelontorkannya dana besar-besaran sehingga banyak media tidak tahan untuk tidak menuruti keinginan para investor raksasa tersebut, sehingga yang terjadi adalah berita tergantung siapa yang memesannya. Tidak lagi peduli dengan kode etik pers atau siaran, apalagi berbagai peringatan Allah di dalam Al-Quran yang suci atau nasihat Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila fenomena barometer terbalik yang semakin parah di akhir zaman ini berawal dari minimnya ilmu agama dan banyaknya tipu daya media massa, maka langkah yang seharusnya ditempuh adalah: pertama, terus pantang menyerah dalam mendalami ilmu agama. Yang pertama, terus pantang menyerah dalam mendalami ilmu agama. Apabila kita tidak punya media, nggak punya TV, nggak punya koran, nggak punya majalah, nggak punya situs berita online untuk melawan gelombang kekejian ahlul fitnah, maka jangan sampai kita tidak memiliki benteng ilmu agama dan senjata keimanan. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana kebohongan dan mana kejujuran. Supaya kita bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Saat itulah propaganda mereka akan mandul, tidak akan mempan, dan tidak ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan adalah Al-Quran. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjadi pemberi peringatan untuk seluruh alam. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1. Ayat tadi menamai Al-Quran sebagai Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Al-Furqan itu artinya pembeda, alat untuk membedakan. Karena seorang insan dengan Al-Quran, dia bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan dia mendalami Al-Quran, dia bisa membedakan mana petunjuk, mana kesesatan. Dengan mendalami Al-Quran,
dia bisa membedakan mana orang yang bahagia dan mana orang yang celaka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله لا ند له سبحانه ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير. Sidang Jumat yang kami hormati, langkah yang kedua setelah kita mendalami ilmu agama, langkah yang kedua adalah bersikap cerdas. Bersikap cerdas dalam menghadapi media massa. Bersikap cerdas dalam menghadapi media massa. Artinya apa? Artinya kita harus berusaha untuk memilah dan memilih mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Kemudian kita mengambil yang bermanfaat dan meninggalkan yang berbahaya. Bukan malah kita menelan mentah-mentah apapun yang disajikan oleh media tanpa memfilternya. Tapi apabila pengalaman membuktikan kebobrokan track record suatu media cetak ataupun elektronik, maka yang layak bagi seorang muslim adalah menghapus channel tersebut dari daftar stasiun yang tercantum di televisinya, atau memutus langganan media cetak yang menjadi corong pihak-pihak yang anti dengan Islam dan para penjual bumi pertiwi. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin faqala subhanahu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عاجلا غير آجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.